Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3151 Serangan Balik. Pada zaman prasejarah kuno, gelap dan kusam, Ye Chen menyaksikan dengan diam-diam di puncak tertinggi gunung. Menghadap dari sini, dia dapat dengan jelas melihat makhluk tertinggi dari generasi ke generasi. Terlalu banyak dari mereka yang tertidur. Mungkin umur mereka akan segera berakhir, mungkin mereka kelelahan, mereka sangat lelah sehingga mereka ingin tidur selama ribuan tahun. Menyenangkan menjadi lucu, tetapi pemandangan hari ini benar-benar menyedihkan. Seorang kaisar, perkasa dan agung, berada di dunia yang gelap, dan telah sampai di akhir hidupnya. Sebelum datang, dia membenci kaisar dari klan prasejarah. Sebelum datang, dia juga membenci dari Tathagata. Selama tinggal kali ini, dia benar-benar tidak bisa membencinya lagi. Generasi muda memiliki dendam terhadap generasi muda, dan setiap makhluk tertinggi yang hadir layak untuk rakyat jelata, dan mereka hampir menghabiskan segalanya di dunia prasejarah kuno yang bobrok ini. Ada saat ketika Ye Chen melirik permaisuri, dia seperti patung es, tidak bergerak. Dia selalu melihat Chang Miao dari awal sampai akhir, hanya secara tidak sengaja, dia melirik ke arah Supreme di bawah. Kaisar Huang yang menyendiri tidak maha kuasa, tetapi dewa tidak akan memberinya waktu jika dia ingin menyelamatkan hidupnya. Ye Chen menutup matanya dan tetap diam. Sejauh yang dia ketahui, masih ada semacam harapan. Dia masih sangat percaya bahwa hukum dunia bawah dapat dirusak, generasi tertinggi dapat terus berlanjut. Oleh karena itu, yang kurang darinya adalah metode untuk membuka buku hidup dan mati. Setidaknya dia harus terlebih dahulu mengetahui aturan kegelapan dari jalan surga. Dengan baik. Tiba-tiba, sang permaisuri mengeluarkan erangan rendah, darah menetes dari sudut mulutnya. Pipinya yang semula kemerahan menjadi pucat seketika, dan seberkas niat membunuh muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, permaisuri memotong niat membunuh di tubuhnya, menutup matanya sedikit, dan detik berikutnya, matanya terbuka dan tertutup lagi. Kemudian, pedang peri dipotong dari antara alisnya, dan dipotong menjadi ketiadaan. Dengarkan baik-baik, dan Anda bisa mendengar jeritan melengking. Melintasi ruang dan waktu. Ye Chen bergumam pelan, matanya berangsur-angsur menyempit, dan dia melihat petunjuknya, seseorang menyerang permaisuri melintasi ruang dan waktu. Namun, yang diserang bukanlah permaisuri di depannya, melainkan dia di masa lalu, mungkin ratusan atau bahkan ribuan tahun, sehingga semacam bekas luka yang dibuat di masa lalu memengaruhinya saat ini. Baru saja, pedang permaisuri Kai menebas ruang dan waktu. Mendengar teriakan itu, dia mungkin membunuh penyerangnya. Namun, dia hanya setengah benar. Memang benar ada yang menyerang permaisuri, tapi itu bukan ruang dan waktu. Tepatnya seseorang telah membalikkan ruang dan waktu, turun ke masa lalu ruang dan waktu seperti 6 dunia manusia. Saat itu, permaisuri belum bergabung. Dan mereka yang membalikkan ruang dan waktu ingin menggunakan metode ini untuk melukai permaisuri dengan parah. Jika permaisuri dimakamkan pada masa itu, maka dia saat ini juga akan menghilang. Kecuali, dia sudah melanggar sebab dan akibat. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan, kilat dan guntur di langit, dan seluruh dunia prasejarah kuno berdengung dan bergetar, dan bahkan gunung-gunung di bawah kaki akan runtuh dalam goncangan itu. Tidak apa-apa. Hal yang menyedihkan adalah Kaisar Agung dari surga kuno meledak menjadi abu dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, dan menghilang dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah ada. Kesedihan Ye Chen tiba-tiba muncul, dan dia tahu mengapa. Karena kejadian barusan, lintasan sejarah terganggu dan serangkaian bencana terjadi. Kaisar surga kuno adalah objek pemakaman dari bencana tersebut. Permaisuri juga memiliki mata yang penuh kesedihan. Meskipun dia tahu itu akan mengganggu jejak sejarah, dia tidak punya pilihan selain kembali. Jika dia dibunuh saat itu tidak akan sesederhana membunuh satu atau dua kaisar. Seluruh langit, seluruh dunia prasejarah kuno, bisa digulingkan dalam sekejap. Nyatanya, dia telah merusak aturan sepanjang waktu, mencoba mengungkap sejarah perubahan dengan kekuatan supernatural di langit. Sangat disayangkan bahwa meskipun dia adalah seorang Huangdi, dia tidak benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu.
jadi sulit untuk menjaga agar jejak sejarah tidak berubah, dan dia hanya dapat mencoba yang terbaik untuk meminimalkan korban. Di belakangnya, Ye Chen duduk, mengambil kendi, dan menuangkan anggur keruh untuk menghormati kaisar di surga, ekspresinya menjadi lebih bermartabat. Dia memikirkan 6 cara dunia fana. Bahkan dunia manusia dan 6 alam. Dapat membalikkan ruang dan waktu, dan sebagian besar makhluk tertinggi di wilayah luar juga dapat melakukan perjalanan ke hulu sepanjang ruang dan waktu, dan pergi ke masa lalu untuk menyebabkan kekacauan di langit. Selain itu, ada pengetahuan melintasi ruang dan waktu. Setiap serangan melintasi ruang dan waktu dapat menyebabkan lintasan sejarah menyimpang dari lingkaran tahunan. Begitu menyimpang, beberapa orang mungkin terkubur karenanya. Mungkin semuanya hari ini bisa terbalik bawah variasi. Oleh karena itu, permainan catur melawan langit ini tidak hanya ada di ruang dan waktu ini, ruang dan waktu masa lalu juga merupakan medan perang. Dengan kultivasi Anda harus dapat membalikkan ruang dan waktu. Kembali ke masa lalu. Ye Chen menatap permaisuri, dan implikasinya jelas. Jika permaisuri mengikuti sungai waktu yang panjang dan kembali ke melewati ruang dan waktu, sejarah juga bisa diubah. Tidak, permaisuri sedikit membuka bibirnya. Bahkan 6 alam dunia manusia bisa melakukannya, tetapi kamu, Huang Di, tidak bisa melakukannya. Ye Chen menyesap anggur. Aku tidak bisa melakukannya hanya karena aku adalah Huang Di. Kata kaisar wanita itu dengan lembut, tetapi dia tidak melanjutkan. Melihat ada banyak hukum yang muncul di tubuh kaisar, terjalin menjadi rantai keteraturan, yang tampaknya terlihat samar-samar, setiap getaran dapat beresonansi dengan langit dan bumi. Ini adalah jawabannya untuk Ye Chen. Ye Chen memegang kendi dan melihatnya dengan tenang untuk waktu yang lama, baru kemudian dia menyadari arti dari hukum permaisuri, dan mengapa Kaisar Huang tidak dapat membalikkan ruang dan waktu, karena mereka semua memiliki banyak aturan. Dan kemunculan hukum saja dapat menyebabkan langit dan bumi beresonansi, dan ketika mereka bergerak, langit dan bumi akan bergerak, dan ruang dan waktu tidak dapat mendukungnya. Ini, mungkin, juga cara surga untuk semacam pengurungan pada kelas Huang Di. Jika Huang Di terbunuh di masa lalu, dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Tapi Ye Chen tidak mengerti, karena jalan surga memiliki pikiran jahat sejak dini, dan ingin menghancurkan dunia dan dilahirkan kembali, mengapa mereka tidak menyingkirkan pengurungan iblis suci, jika mereka diberi hak istimewa membalikkan ruang dan waktu, mereka tidak harus begitu merepotkan. Dia juga memikirkan keraguan ini untuk waktu yang lama. Jawaban yang disebut mungkin tidak serumit yang dibayangkan, itu adalah jalan surga, dan itu tidak maha kuasa. Ye Chen banyak berpikir sambil memegang guci itu. Dunia ini jauh lebih aneh dari yang dibayangkan, seperti perjalanan melalui ruang dan waktu, 6 alam manusia yang belum mencapai Kaisar Agung dapat dibalik, tetapi permaisuri Huang Di tidak bisa. Seseorang yang terlalu kuat belum tentu merupakan hal yang baik. Jika apa yang dia harapkan benar, sulit bagi semua orang yang mengesahkan Tao untuk mengembara dengan bebas dalam ruang dan waktu, karena mereka sedikit banyak terikat oleh beberapa aturan. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Dibatasi oleh aturan, mereka yang dapat membalikkan ruang dan waktu di domain luar, tingkat tertinggi tidak akan pernah menjadi iblis suci yang sangat hebat. Bahkan jika mereka dapat kembali ke masa lalu, mereka mungkin tidak dapat mencapai surga. Bahkan jika mereka bisa, mereka akan ditekan oleh langit. Garis keturunan dan ingatan telah dilenyapkan oleh ruang dan waktu. 6 jalan debu merah adalah contoh yang bagus untuk ini. Dibandingkan dengan ini, pengetahuan melintasi ruang dan waktu lebih nyata. Jika dia juga dapat memotong ribuan tahun dengan satu pedang, dia tidak keberatan mencobanya. Dia sedang berpikir, dan permaisuri juga sedang bermeditasi. Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan bagaimana 2 orang masa depan yang berada di alam Huang Di dapat berjalan bebas dalam ruang dan waktu. Setelah berpikir lama, permaisuri menyadari bahwa hanya ada satu kemungkinan, kedua orang masa depan telah melampaui jalan surga dan mengabaikan aturan ruang dan waktu. Pada titik tertentu, Ye Chen bangkit diam-diam, dan pergi ke kedalaman lagi. Dia ingin merusak aturan, tetapi dia juga harus mulai dengan Dao Surgawi. Sebagai generasi pertama dari eksekutor Dao Surgawi, iblis suci akan menjadi sasarannya. Permaisuri tidak bergerak, itu masih patung es. Dilema membuatnya sangat tidak berdaya. Formasi besar kuno menyegel generasi pertama iblis suci. Sambil menahan jalan surga, itu juga menahannya. Ye Chen mengerti ketidakberdayaannya. Alasan mengapa generasi pertama iblis suci begitu jujur.
Adalah karena permaisuri ada di sini. Jika permaisuri tidak ada, iblis besar itu akan secara paksa menerobos blokade. Kecuali permaisuri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Episode 3152 membunuh kembali. Di bawah langit, para kaisar tampak sedih. Terutama tertinggi pengadilan surgawi, mendesah terus-menerus, seorang kaisar yang baik, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda akan pergi, tidak mati karena usia tua, tidak mati dalam pertempuran, tetapi dilenyapkan oleh aturan yang kejam. Yang berikutnya mungkin mereka. Namun, makhluk tertinggi dari semua generasi juga dapat melihatnya. Saat mereka melangkah ke hutan belantara prasejarah kuno, mereka sudah memiliki kesadaran tertentu. Yang tidak direkonsiliasi adalah umur mereka hampir habis, dan mereka mungkin tidak dapat menangkapnya. Dengan pertempuran terakhir yang menentukan, Ye Chen tidak berhenti sama sekali. Saat melewati Milky Way, saya melihat dua sosok di kejauhan, Naitun Tianmozun dan Red Lotus Empress, duduk di tepi Milky Way. BR lebih besar dari mereka bukan satu-satunya yang romantis. Di sisi jauh adalah Di Huang dan Yue Sang, permaisuri Donghua penuh pesona. Dia bukan lagi makhluk tertinggi, memegang lengan Di Huang, tersenyum manis. Ye Chen tersenyum dan tidak peduli. Seperti bagian jembatan semacam ini, saya sering melihatnya di jalan ini, yang maha tinggi juga memiliki cinta dan cinta, kebanyakan berpasangan, berjalan beriringan di dunia yang gelap. Saat Ye Chen berjalan semakin jauh, dia akan melihat ke arah Chang Miao dari waktu ke waktu, bahkan dengan penglihatannya, sulit baginya untuk menyingkirkan awan berkabut dan kacau, kehancuran kuno, yang menelan segalanya. Di sini, adalah prasejarah primordial. Di sini, juga, adalah era terakhir. Kehancuran besar dunia sebenarnya belum selesai, masih ada sisa-sisa istana surgawi kuno, dunia ini disebut dunia prasejarah kuno, meskipun bobrok, masih ada. Dia melumpuhkan, sudah menjadi altar. Sebaliknya, ada sosok cantik di sana. Itu indah. Ye Chen tidak terkejut ketika dia datang ke sini, lagi pula, dia dulunya berasal dari garis keturunan iblis suci, dan kakak perempuannya, meskipun dia telah dikorbankan dan dikuburkan, dapat dilihat dari tubuhnya. Bayangan pergi untuk melihat generasi iblis suci, itu luar biasa ganas. Sejak Hongyan datang, dia menggeram pelan dan tidak pernah berhenti. Jenderal nomor 1 di bawahnya. Mengkhianatinya. Sebelum dia menyadarinya, Hongyan juga mengkhianatinya dia masih disegel di sini, dan kedua saudara perempuan itu telah banyak berkontribusi. Orang kepercayaan tampak acuh tak acuh, tidak senang atau khawatir. Di masa lalu, dia sangat takut pada generasi iblis suci, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar nama itu. Tapi sekarang, dia tidak takut. Posisinya telah menunjukkan bahwa iblis yang disegel di sini bukan lagi tuannya. Kematian saudara perempuannya telah memberinya keinginan untuk melawan langit tanpa keberatan. Salah satu makhluk fana juga membenci langit terkutuk. Setan suci melolong lagi, tidak ditujukan pada Hongyan, tetapi pada Ye Chen, satu saja sudah cukup untuk menambah masalah, jadi datanglah yang lain. Ye Chen melangkah maju, bahu-membahu dengan Hongyan. Dia datang ke sini sekali sebelumnya, tetapi dia mundur karena paksaan. Sekarang, dengan hadiah dari leluhurnya, ada nirwana lagi. Tidak peduli garis keturunan generasi setan suci. Atau sumber aslinya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Setan suci mengertakkan giginya. Matanya masih semerah darah, tetapi ada pandangan yang tidak bisa disembunyikan, yaitu ketakutan, karena ekaristi tertinggi benar-benar telah bangkit, dan ancaman yang sangat kuat membanjiri pikirannya. Langit bergemuruh, dan ada kilat dan guntur. Kehendak iblis suci melambangkan jalan surga, jika iblis suci takut, itu adalah jalan surga, tubuh suci berasal darinya, tetapi tubuh suci saat ini membuatnya tidak nyaman. Ye Chen berdiri diam, hanya menatap dan tidak berkata apa-apa. Dari iblis suci, dia menemukan jejak jalan surga, jejak seperti itu, sebagai tubuh suci, dia juga memilikinya di tubuhnya, dan iblis suci dapat mewakilinya, dia juga bisa. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan aturannya. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, jika dia ingin menyelamatkan makhluk tertinggi, pertama-tama dia harus menemukan aturannya. Untuk makhluk tertinggi, itu akan menjadi buku hidup dan mati. Jika dia bisa merusak aturan Mingming, dia bisa memperpanjangnya. Masa hidup. Dia melihat, begitu pula Hongyan.
Jika dikatakan tubuh suci, itu semua berasal dari jalan surga. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah mengutak-atik aturan, dan itu perlu dilakukan secepat mungkin. Namun, dia tidak menemukannya. Di sisi lain, generasi iblis suci tersenyum ganas. Mereka tahu apa yang dicari keduanya, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Mereka datang dari jalan surga dan dapat melampaui kendali jalan surga. Itu bukan berarti mereka bisa menguasai jalan surga. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Dia berhenti menggeram dan hanya menunggu dalam diam. Apa yang kamu tunggu? Setelah makhluk tertinggi dari semua generasi dimakamkan satu persatu, jadi bagaimana jika permaisuri pengadilan surgawi kembali, dia masih tidak bisa pergi. Di antara mereka, penahanan itu saling menguntungkan. Namun, pada waktu tertentu, dia bisa menunggu, tapi orang biasa tidak bisa. Saat dia mati, iblis akan muncul saat dia menyerbu 7 roh jahat. Jika dia belum mati, iblis surgawi Chongqisha juga akan muncul, tetapi itu akan datang nanti. Begitu dia datang ke dunia ini, dia akan terlahir kembali dari ujung dunia. Era ini akan menjadi akhir yang lain. Baik Ye Chen dan Hong Yan tidak memiliki ekspresi, mereka masih mencarinya, seperti patung batu, seperti patung es, mereka akan bertahan selama 3-5 hari berhenti. Altar sangat sepi. Seluruh prasejarah primordial redup juga sangat sunyi, harus ada pemahaman diam-diam, mencari harapan dalam kegelapan. Di sini sepi, tapi surga hidup. Melihat ke bawah ketiga dunia surga, bumi dan manusia, semua api perang berkobar, kaisar dalam pertempuran berdarah, dan rakyat jelata juga dalam pertempuran berdarah, mewarnai gunung dan sungai besar menjadi merah. Old Dao, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan. Kaisar dunia bawah mengirimkan transmisi suara ke seluruh dunia, dan dia bertarung dengan Outland Supreme. Dia lebih kuat darinya, dan tubuhnya ternoda dengan darah. Daozu tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyerang. Dunia bawah sedang terbakar, dan surga tidak jauh lebih baik. Namun, yang terburuk tetaplah dunia manusia. Invasi dari domain luar ini benar-benar ditujukan dengan baik. Jika domain luar memiliki 100% kekuatan tempur, maka akan ada lebih dari 50% yang ada di surga dan alam manusia. Awalnya, Ye Chen meninggalkan banyak batasan ketika dia pergi, tetapi semua batasan itu dapat dikonsumsi setelah sekian lama, dengan invasi berulang kali ke domain asing, semuanya menjadi debu sejarah. Secara alami, generasi iblis suci juga banyak berkontribusi. Hari itu, sebelum kaisar wanita memasuki dunia prasejarah kuno, dia membuka segelnya sejenak, sehingga jalan surga ditarik sesaat, dan apa yang disebut penutup dan apa yang disebut pembatasan langit menjadi dekorasi ini sangat akurat. Engah, engah, engah. Ketika keduanya menonton, permaisuri alam liar timur sering menumpahkan darah dan dihadang oleh banyak makhluk tertinggi dari wilayah luar. Itu terlalu surgawi. Dia tidak cukup kuat, tetapi barisan wilayah luar terlalu besar. Bahkan dia seperti ini, belum lagi orang-orang biasa di dunia manusia ditenggelamkan sepotong demi sepotong oleh tentara iblis dan jenderal dari wilayah luar. Setiap makhluk berjuang di ambang hidup dan mati. Setiap saat, ada orang yang hidup, jatuh dalam genangan darah. Seperti yang dikatakan Kaisar Dunia Bawah, jika tidak ada keajaiban yang terjadi, surga tidak akan dapat bertahan. Satu-satunya yang harus disalahkan adalah terlalu banyak makhluk tertinggi. Ledakan. Suara menggelegar bergema, dan pilar Optimus lainnya turun, mengarah ke langit, dan mendarat di benua Nether. Halo hitam menyebar, dan meruntuhkan gunung, kota kuno, patung. Semuanya rata dengan tanah, entahlah berapa banyak orang yang meninggal. Ketika Jining Suang melihatnya, dia ingin turun ke langit dan menghancurkan pilar sihir itu, jika tidak, lebih banyak makhluk tertinggi akan datang, dan dia tidak tahan sama sekali, dan jika dia datang lagi, dia akan dihancurkan. Kemana harus pergi? Makhluk tertinggi dari Outlands menyeringai, dan mereka semua membuat mereka kewalahan, semua tembakan mereka adalah keterampilan membunuh, dan sekali lagi memblokir permaisuri Wilderness Timur. Menghancurkan pilar iblis. Benua Nether penuh dengan raungan dari orang-orang biasa, dan permaisuri kehancuran timur tidak punya waktu untuk peduli pada orang lain, jadi dia hanya bisa mengandalkan mereka, dan jalan berdarah menumpuk, sehingga yang tertinggi tidak bisa datang. Turun lagi. Sangat disayangkan bahwa mereka bukan kaisar, dan mereka dimusnahkan sepotong demi sepotong sebelum dibunuh, tanpa menghancurkan pilar sihir, dan tanpa menghentikan kedatangan makhluk tertinggi dari wilayah luar.
Orang yang datang adalah Kaisar Iblis Surgawi. Orang ini sangat kuat dan penuh kekuatan, bahkan Kaisar Surga tidak mengatakan apa-apa, tetapi pinggangnya lurus, mata Kaisar Iblisnya benar-benar kosong, menghadap ke alam semesta, dan juga menghadap ke orang biasa. Ya dewa! Seruan rakyat jelata masih sangat menyedihkan, itu adalah raungan dari jiwa, memanggil makhluk tertinggi dari generasi ke generasi. Semut, gemetar. Kaisar Iblis Surgawi tersenyum, menunjukkan gigi putihnya, di mensa yang mengepul, dari benua neter, membanjiri langit, melahap kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan banyak gunung dan sungai di sepanjang jalan. Pada saat itu, rakyat jelata putus asa. Ada terlalu banyak biksu, tersandung, roboh di tanah, dengan mata redup, kehilangan cahaya harapan. Tipu aku, surga dan siapapun. Desisan tiba-tiba, bergema di seluruh alam semesta yang luas, paksaan jalan Kaisar menyebar ke langit berbintang jauh dari langit. Bala bantuan ada di sini. 9 Kaisar Agung, seperti 9 dewa yang tak tertandingi, datang dari langit, kekuatan mereka mengguncang langit, dan roh jahat mereka memenuhi alam semesta. Bagaimana mungkin? Ekspresi Kaisar Iblis Surgawi berubah. Meskipun jarak yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan, kekuatan 9 Kaisar telah menjatuhkannya kembali. Bahkan api perang yang mengamuk tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa dia ditekan. Dia jauh dari Kaisar Surga. Zeng. Dengan suara dentang, cahaya pedang Shiken telah menyerang, dan Kaisar Iblis Surgawi, yang belum menstabilkan tubuhnya, ditebas sejauh 80.000 mil dengan satu pedang. Namun, itu tidak masalah. Sejak dia dipotong, Kaisar Iblis Surgawi belum jatuh, dan dipakukan sampai mati di langit berbintang oleh Jenderal keempat yang datang kemudian orang yang suka berpura-pura agresif mati paling sederhana. Pada saat itu, Chang Seng tertegun. Saat berikutnya, semua langit dan manusia menangis. Akhirnya, ketika itu datang, pasukan ekspedisinya dari surga kembali lagi. Ada 9 Kaisar Agung, yang cukup untuk mengubah dunia. Perang. Kecuali Dong Huang Taixin, yang tinggal di langit berbintang untuk membunuh, 8 Kaisar lainnya, seperti seberkas cahaya, menembus langsung ke langit, dan mata semua orang berlinang air mata. Ledakan. Gemuruh. Taisang Tian yang bergolak, karena masuknya 8 Kaisar, gemuruh menjadi lebih buruk, cahaya abadi saling silang, visi kehancuran berkembang, darah Kaisar seperti hujan cahaya, memenuhi langit berbintang, dan setiap gemuruh seperti lonceng kematian dari neraka, Knock for Outland. Bagaimana mungkin? Raungan dan raungan memenuhi jalan dan langit. Adalah Outland tertinggi. Sejak 8 Kaisar naik, mereka tidak berdiri teguh, jadi bagaimana jika ada Kaisar Surgawi? Karena penindasan langit, tidak ada yang cukup untuk dilihat, satu demi satu dibantai, satu demi satu jatuh, dan mereka diledakkan menjadi abu selama musim gugur. Di bawah, Dong Huang Taixin juga cukup ganas. Dia sudah menjadi Kaisar Agung, mendorong semua jalan, tidak ada Kaisar yang menghentikannya, tidak ada tentara sihir dan jenderal yang cukup untuk dilihat, pilar sihir turun satu persatu, mereka terjebak di langit berbintang untuk sesaat, dan mereka akan menjadi kuat olehnya di detik berikutnya. Perang. Orang-orang biasa meraung, mengambil pedang pembunuh berlumuran darah lagi, mengikuti penaklukan Kaisar, dan melawan gunung dan sungai yang hilang. Tidak ada yang terluka. Underworld Emperor menyeringai, 9 Kaisar menumpuk di langit, dan tidak ada yang datang ke dunia bawah untuk membantu, tidak banyak Supremes. Daozu tidak mengatakan apa-apa. Selama dunia manusia stabil dan dunia surga baik-baik saja, invasi ke wilayah luar ini akan berakhir dengan kegagalan bahkan jika 9 Kaisar kembali. Episode 3153 tidak diketahui. Langit kuno masih sangat gelap. Semua makhluk tertinggi, berapa banyak orang yang telah terbangun. Mereka semua dapat mendengar panggilan rakyat jelata, dan karena mereka dapat mendengarnya, mereka membuka mata mereka dari tidur nyenyak, dan mata tua mereka yang keruh penuh dengan perubahan. Umurnya tidak lama, dan mungkin sulit untuk hidup kembali, yang disebut zaman kuno mungkin juga kuburan mereka. Di altar, Ye Chen masih ada. Seruan rakyat jelata dapat didengar oleh makhluk tertinggi dari semua generasi, dan dia juga dapat mendengarnya sendiri. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa perang sedang berkecamuk di kampung halamannya, dan bubuk mesiu berdarah berasap akan menelan seluruh langit berbintang. Kami telah menemukannya. Setan suci generasi pertama tersenyum menakutkan. Sesekali, dia akan mengajukan pertanyaan, tetapi sebenarnya dia mencoba mengganggu pikiran mereka berdua. Si cantik diam.
Ye Chen tidak repot-repot menjawab, jika dia memiliki pemikiran itu, dia akan berdiri di depan altar dan memarahi dengan serius selama 3 hari 3 malam. Untuk aturannya, saya masih belum menemukannya. Pada hari ini, dunia prasejarah purba cukup bergolak, ada penglihatan tentang malapetaka kaisar yang ekstrim, dan orang lain menerobos ke kerajaan kaisar, dan dia adalah putra kaisar Xuanyuan. Ada 3 kaisar dalam satu keluarga. Kaisar hantu menghela nafas. Ini benar, selain kaisar Xuanyuan dan putranya, ada kaisar lain di keluarganya yang termasuk dalam garis keturunan tubuh suci, tetapi sekarang bukan tubuh suci, darah kaisar Xuanyuan adalah kombinasi dari tubuh suci kuno dan tubuh Xuanling. Ketiga generasi keluarga adalah kaisar melihat era atas dan bawah, tidak ada preseden dalam sejarah. Di hari yang sama, Chen Yi bersaksi melawan langit. Hari kedua bahkan lebih meriah, dan 2 orang lagi menjadi kaisar, mereka adalah Raja Wu dari dinasti Zhou Timur dan putra Dewa Sun Mun. Canggung. Yuan Fei dan Kui Niu batuk kering, sungguh memalukan, berperang melawan Kaisar Suci dan Kui Niu, wajah-wajah tua itu tidak terlalu tampan, mereka tidak mewarisi jalan kaisar, dan mereka semua terbukti menjadi kaisar, kalian berdua harus menunjukkan rasa malu. Itu bisa ditutupi. Keduanya berjongkok di kaki tembok, berbicara tanpa rasa percaya diri. Ledakan. Gemuruh. Ledakan tidak pernah berhenti, itu adalah malapetaka Kaisar Cheng, yang membuktikan Tao adalah Kaisar Bulan, sebelum melawan Kaisar, mempengaruhi yayasan, dan bahkan merusak Qiyun, sekarang dianggap datang dari belakang. Setelah itu, Long Jie. Kesaksiannya menyebabkan terlalu banyak orang melirik ke samping, mereka tidak pernah menyangka dia bisa mengambil langkah itu begitu cepat, yang membuat Changlong Huang sangat bahagia. Ye Tiandi juga menoleh ke belakang dan cukup optimis tentang pria itu, dia telah menghitung secara kasar bahwa Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil akan menjadi kaisar sebelum dia, tetapi sekarang tampaknya dia tidak benar. Hidup, lintasan sejarah telah berubah. Lintasan adalah hal yang misterius dan misterius. Sedikit perubahan di masa lalu dapat membalikkan dunia di masa depan. Seperti ahli pedang saat itu, jika tidak ada pengetahuan seperti itu melintasi ruang dan waktu, Kaisar baru surga akan melakukannya jadilah dia. Situasi kali ini sangat mirip. Namun, ini tidak penting lagi, yang penting para dewa dan jenderal yang datang ke sini akan memiliki lebih banyak orang untuk bersaksi bahwa energi tertentu sudah cukup, itu hanya masalah prioritas. Adapun Long Jie, tidak peduli seberapa berani dia berjalan-jalan di puncak Jade Maiden, dia masih bisa mengalahkannya. Dia menjadi seorang kaisar, tapi dia masih adik laki-laki. Untuk bulan berikutnya, tidak ada yang terjadi. Baru pada bulan ketiga seseorang mengeluarkan Kaisar Jie, yang merupakan jenderal Dewa Tua. Dalam hal senioritas, bahkan Kaisar Naga pun tidak bisa menandinginya. Setiap kali saat ini, makhluk tertinggi tidak bisa menahan nafas karena terkejut. Secara umum, air yang jauh tidak dapat menyelesaikan api yang dekat, dan tidak peduli berapa banyak kaisar baru yang muncul, akan sulit untuk mempertahankan situasi di masa depan. Waktu tidak menunggu siapapun. Pada hari itu juga Hong Yan meninggalkan altar dan jatuh ke galaksi itu lagi, mungkin menggabungkan kekuatan ilahi, hukum, dan wawasannya, dan mungkin ketika dia keluar lagi, dia akan menjadi kaisar surgawi. Ikuti aku. Setelah Hong Yan pergi, dia mendengar transmisi suara dari permaisuri pengadilan surgawi. Ye Chen menutup matanya dan mengikuti permaisuri. Keduanya pergi ke kedalaman yang gelap, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dunia ini juga rusak. Hanya berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia ini luas dan tidak terbatas. Ia memiliki batas. Itu masih puncak gunung, dan keduanya berhenti. Gunung ini adalah akhir dari zaman prasejarah purba, dan jika Anda melangkah lebih jauh, Anda akan menjadi ilusi, di ambang kehancuran besar dunia. Sekilas, Anda masih bisa melihat pusaran ilusi, meteorit yang penuh kehancuran, dan guntur yang mengamuk. Permaisuri adalah orang pertama yang masuk. Ye Chen mengikuti, dan keduanya pergi satu di belakang yang lain, masuk cukup dalam sampai pusaran sebelum permaisuri duduk. Bagaimana kamu bertahan hari itu? Ye Chen bertanya, dan akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Meskipun dia berada di puncak Kaisar Langit saat ini, dia masih jauh dari pusaran air, dan dia masih merasakan jantung berdebar. Begitu dia terlibat di dalamnya, tubuhnya akan hancur dia masih memiliki kesadaran ini. Pusaran itu terhubung ke alam yang tidak diketahui. Permaisuri berbisik, mengungkapkan rahasia hari itu.
Dia memang sudah mati, tetapi ada jejak sisa jiwa yang terlibat di alam yang tidak diketahui, dan itu karena itu di alam yang tersisa jiwanya, butuh ribuan tahun untuk memadatkan roh primordial dan membentuk kembali tubuh kaisar, dan, dengan alasan tidak melelehkan jiwa terakhir, dia menerobos kaisar yang semu ke langit. Jika itu adalah malapetaka, tetapi ada peluang dalam malapetaka itu, setelah tubuh mati dan Dao menghilang, dia terlahir kembali dari nirwana, yang benar-benar merupakan keberuntungan yang luar biasa. Tidak diketahui. Lapangan. Ye Chen melihat ke samping, dan jawaban permaisuri mengejutkannya. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak tahu asal-usul dari apa yang disebut domain tidak dikenal, dan dia belum pernah mendengarnya, anehnya itu tidak dibatasi oleh aturan, atau dengan kata lain, tidak di bawah kendali surga. Hari itu, kamu pernah berkata bahwa pusaran dalam kekosongan adalah sisa dari kehancuran besar dunia. Bagaimana mungkin ada alam yang tidak diketahui? Ye Chen bertanya-tanya. Aku baru mengetahuinya hari itu. Permaisuri berkata, dia pasti satu-satunya yang telah memasuki pusaran ilusi 2 kali. Dan masih hidup di era atas dan bawah. Untuk pertama kalinya, permaisuri surgawi kuno yang lengkap, Kaisar Huang asli, yang hampir mati di pusaran. Tetapi untuk kedua kalinya, dia tidak dalam bentuk lengkapnya, dia adalah alam puncak Kaisar Surgawi, dia memasuki pusaran dan mati, tetapi ada jejak jiwanya yang tersisa, dan dia juga tersandung ke alam yang tidak diketahui itu secara tidak sengaja. Setelah saya keluar, saya masuk lagi. Ye Chen bertanya tanpa sadar sambil membawa kendi. Permaisuri menggelengkan kepalanya lagi. Dalam malapetaka hidup dan mati, merupakan berkah untuk keluar hidup-hidup, bagaimana saya bisa bergegas masuk sendiri, dan mari kita bicara tentang situasi hari itu, gadis itu menjadi gila, dia bergegas kembali untuk menyelamatkan tempat kejadian. Sejauh ini, dia tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup jika dia memasuki pusaran itu lagi, dan bahkan jika dewa masuk ke dalamnya, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Kalau begitu kamu membawaku ke sini, apa maksudmu? Ye Chen menyesap anggur, menatap permaisuri lagi, dan tidak menyangka bahwa wanita jalang ini datang kepadanya untuk jalan-jalan dan cinta. Ayo kita lihat ke dalam. Permaisuri juga melihat ke samping, tidak bercanda. Masuk, masih bisakah kamu keluar? Ye Chen menutup matanya sambil tersenyum, menebak bahwa itu benar, jalang ini datang kepadanya, pasti tidak ada hal yang baik, Huang Di mungkin tidak akan bertahan bahkan jika dia masuk, permaisuri benar-benar memikirkannya. Ya. Permaisuri berkata dengan ringan, nadanya cukup pasti. Ye Chen memiringkan kepalanya untuk minum, meluangkan waktu untuk melirik permaisuri ke samping, dan melihat ke atas dan ke bawah, tidak tahu dari mana permaisuri mendapatkan kepercayaan dirinya. Kaisar wanita itu diam, dan dia tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya berasal, dia hanya tahu bahwa Ye Chen bukanlah seorang kaisar biasa dan telah menciptakan mitos yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia masuk, dia bisa mati. Tapi dia sangat yakin bahwa Ye Chen akan bisa keluar hidup-hidup, itu seharusnya dia. Semacam kepercayaan pada ekaristi tertinggi. Taruhan besar. Benar, ini pertaruhan besar, jika kalah, rakyat jelata akan dikalahkan oleh langit. Jika fisik suci dapat bertahan hidup, pasti ada keberuntungan di dalamnya, karena alam yang tidak diketahui memang sangat ajaib, mungkin itu dapat membantu Ye Chen menerobos kekuasaan Huang Di. Dan bukan karena dia tidak berani masuk, itu karena dia tidak bisa masuk, generasi pertama iblis suci sedang menunggunya pergi. Jika dia melihat kesempatan, dia pasti akan memukul segel itu lagi, tanpa penjagaannya, iblis suci akan keluar dari segelnya. Dibutuhkan satu orang untuk menyelesaikan dilema, dan orang ini, mungkin Ye Chen, adalah yang paling cocok. Adapun di Huang dan Hongyan, dia tidak terlalu percaya pada mereka. Episode 3154 memilih makam. Ya. Permaisuri berpikir sejenak, tetapi kata-katanya masih terngiang di telinga Ye Chen, penuh keyakinan tanpa akhir. Ye Chen berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun kata permaisuri pendek, baginya itu seperti gunung raksasa yang menekan pundaknya, dia masih tidak tahu di mana permaisuri memiliki kepercayaan padanya, dia hanya tahu bahwa ini adalah misi yang berat, dan dia hanya tahu itu. Permaisuri sangat dicintai, didorong ke situasi putus asa, jika tidak, dia tidak akan berjudi dengan rakyat jelata. Nyatanya, permaisuri telah berjudi lebih dari sekali, belum lagi bertahun-tahun yang lalu, itu juga merupakan pertaruhan besar untuk memaksa Ye Chen menjadi ilusi dengan menculik orang di Jalan Taiko.
Dia memenangkan taruhan. Ye Chen benar-benar melakukannya, tidak hanya melakukannya, tetapi juga menyadari keabadian, bahwa keberuntungan melawan langit. Hari ini, dia masih sangat yakin bahwa Ye Chen dapat bertahan hidup di pusaran air dan menciptakan mitos lain bagi masyarakat Wanyu. Di sampingnya, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengangkat tangannya dari waktu ke waktu, menyesap anggur kotor, diam-diam melihat ke kejauhan dengan matanya yang dalam, sejauh yang dia lihat, ada lebih dari satu pusaran, dia memilih yang mana untuk dilihat. Dalam pandangannya, ini sama saja dengan memilih kuburan, pusaran manapun yang dia masuki, itu bisa menjadi tempat kembalinya. Permaisuri juga diam, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kekhawatiran di matanya yang indah keyakinan tertentu pada Ekaristi Agung telah terukir di dalam jiwanya. Tripod saya, simpanlah. Edisi kolektor ini, jangan sampai hilang dari saya. Produk khusus Dacu, barang bagus. Ye Chen akhirnya berbicara, dan memberikan bejana kelahiran kepada permaisuri, dan mengembalikannya. Ada hartanya, seperti batu sumber ramuan, seperti edisi langka dan produk khusus, dan semua yang bisa diberikan telah diambil. Jelas, ini adalah kisah pemakaman. Permaisuri tidak pernah menolak siapapun yang datang, dan dia akan menyimpan setiap yang diberikan oleh Ye Chen. Saat menerima sekelompok edisi berharga, dia bahkan meliriknya secara diam-diam. Tidak ada yang lain, kecuali edisi kolektor, yang diukir dengan metode penyembunyian rahasia Ye Tiandi, tetapi di mata Huang Dinya, semuanya hanyalah hiasan, hanya karena dia dapat melihat dengan jelas, sudut mulutnya tidak dapat membantu tetapi berkedut, dan dia tanpa sadar melirik ke samping, sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Menatap Ye Chen. Orang suci tertinggi dari keluarga Ekaristi terlihat seperti seekor anjing, tetapi sebenarnya dia tidak tahu apa itu moralitas. Ye Chen tampaknya tidak memperhatikan sorot mata permaisuri, dan setelah menyerahkan semua harta, dia mengambil langkah maju, dan telah memilih pusaran air, yang mungkin merupakan gerbang keberuntungannya, atau jalannya ke neraka. Hati tahu itu abadi, dan tubuh manusia itu abadi. Di belakangnya, permaisuri sedikit membuka bibirnya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen berbalik lagi, menangkuk pipi permaisuri dengan kedua tangan, menunjuk ke bibir merah permaisuri, dan menciumnya dengan keras. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan permaisuri, dan yang tertinggi dalam keadaan linglung, dan itu karena para suprim dari semua generasi tidak ada di sini, pasti yang pertama. Ratu tidak menanggapi. Setelah bingung, dia menyadari arti dari ciuman ini. Bukan dia yang dicium Ye Chen, tapi Chu Xuan dan Chu Ling. Siapapun yang menjadikan mereka satu, dia tidak bisa memilih Chu Xuan dan Chu Ling. Jika demikian, sebelum Ye Tiandi berbicara, generasi iblis suci mungkin telah menembus segel dan selalu menunggu kesempatan. Ayo pergi. 2 saat kemudian, Ye Chen melepaskan tangannya, melemparkan jubahnya dengan keras, berbalik, dan berjalan menuju pusaran air, dengan pinggang tegak dan sikapnya, seolah-olah dia akan pergi ke eksekusi. Tanah, dengan kebenaran yang menakjubkan mari kita lihat, semacam paksaan secara bertahap membaik. Permaisuri melirik ke kiri dan ke kanan, lalu mengejarnya, dan menendang Ye Tiandi ketika dia selesai. Bagaimana mengatakan? Saya tidak menendang orang dengan mudah, kecuali saya tidak bisa menahannya. Apakah saya benar-benar menganggap ibu saya sebagai menantu perempuan Anda? Tendangan ini cukup jauh untuk Ye Chen, dan dia ingin meninggalkan pandangan belakang yang benar dan menakjubkan untuk orang awam, tapi sekarang tidak apa-apa, seluruh anjing menggerogoti lumpur. Kamu jalang gila, kamu tidak pantas menikah dengan siapapun. Sebelum memasuki pusaran, Ye Chen menoleh dan berkata bahwa apa yang biasanya ingin dimarahinya tetapi tidak berani dimarahi adalah tontonan yang mendominasi. Dewa tahu jika aku bisa lakukan jika Anda keluar hidup-hidup, Anda harus lancang untuk sementara waktu, dan jika Anda tidak memarahinya, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Permaisuri sangat menggoda sehingga dia tidak bisa tertawa atau menangis. Pertama kali dia memberi Ye Chen, ciuman pertama juga diberikan kepada Ye Chen, pertama kali dia dimarahi, itu masih tubuh suci kecil itu, jika Ye Chen belum mencapai tepi pusaran, jika tidak, dia akan memberikan tubuh suci kecil itu. Ketika barang dibawa kembali, dia lumpuh. Tunggu aku. Hanya untuk bersenang-senang, sesaat sebelum tersedot ke dalam pusaran, Ye Chen mengucapkan kata itu dengan sangat serius. Segera setelah Anda memasuki pusaran, Anda akan merasakan kekuatan kehancuran. Dalam sekejap, tubuh kaisar hancur berantakan, dan anggota tubuhnya,
organ dalam, 8 meridian luar biasa, akar Tao, dan tulang suci darah semuanya runtuh sedikit demi sedikit. Setelah itu, tubuh asli dari roh primordial runtuh, pikiran berubah menjadi abu, dan roh primordial juga dimusnahkan sedikit demi sedikit. Tidak ada gunanya membuka warisan darah abadi. Di luar, permaisuri melangkah maju, melelahkan penglihatannya, mencoba menemukan bayangan Ye Chen di pusaran. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak menemukannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa pipinya penuh dengan air mata, mungkin itu adalah air mata Chu Xuan Chuling, atau mungkin air matanya yang mengaburkan pandangan kaisar, menyebabkan dia terhuyung-huyung setiap langkah dan hampir jatuh, itu adalah air mata Chu Xuan Chuling. Kesedihan suasana hatinya mengganggu pikirannya. Dia tidak tahu apakah melakukan ini benar atau salah, pertaruhan besar mungkin benar-benar mendorong Ye Chen ke neraka. Jika Anda kehilangan dia, Anda akan kehilangan orang Wanyu. Butuh waktu lama sebelum dia berdiri diam dan diam-diam melihat pusaran kehampaan, berharap untuk melihat sosok yang hidup itu lagi. Namun, tetap tidak. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba ada ledakan yang bergema dari zaman prasejarah purba, seluruh dunia bergetar, ada roh jahat hitam pekat, berguling-guling di langit, dan bahkan penglihatan yang lebih menakutkan, terjalin dan disimpulkan. Itu adalah generasi iblis suci. Pria itu benar-benar melihat jahitan, melihat permaisuri tidak ada di sana, dia menjadi gelisah dan ingin membuka segelnya dengan paksa. Sialan. Makhluk tertinggi dari semua generasi berdiri, menyeret tubuh tua mereka ke langit, dan semua memanggil permaisuri. Dengan kondisi kelelahan mereka saat ini, mereka tidak dapat menyegel generasi iblis suci. Hancurkan, hancurkan untukku. Setan suci generasi pertama mendesis, mata lubang hitam berlumuran darah, itu benar-benar setan gila, dengan serangan gila, dan ingin keluar sebelum kembalinya permaisuri. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Sebelum segelnya dibuka, permaisuri terwujud seperti mimpi, berdiri di puncak-puncak berkabut, menutupi langit dengan telapak tangannya. Ah! Iblis suci meraung, tetapi itu tidak berguna, dan ditekan dengan paksa, hanya menyisakan satu raungan, yang bergema di zaman kuno. Kaisar menghela nafas lega, tetapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Meskipun generasi iblis suci disegel dan jalan surga ditahan, permaisuri juga ditahan. Setelah sekian lama, ketika makhluk tertinggi dengan sedikit masa hidup ini dikuburkan, dan ketika iblis surgawi Chong Qisha muncul kembali di dunia, rakyat jelata masih akan dikalahkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menyegelku. Satu generasi iblis suci menyeringai, berbicara kepada permaisuri, dengan wajah ganas. Permaisuri tetap acuh tak acuh, dia datang dan pergi dengan cepat, berdiri di puncak gunung di tepi prasejarah kuno, melihat pusaran melalui kehampaan, dia hanya bisa menunggu di sini, dan kemudian memasuki ilusi, generasi iblis suci akan tetap ada. Dia adalah seorang kaisar yang sunyi yang tertahan dalam kekacauan zaman prasejarah kuno. Penantian ini 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, dunia prasejarah purba cukup hidup, dan malapetaka kaisar terus berlanjut, dan kaisar kera kecil dan Kuiniu akhirnya mengambil langkah itu. Setelah itu, keturunan kaisar, seperti Xiao Chen, Long Teng dan Dacu Huangyan, semuanya membuktikan jalan melawan langit. Generasi selanjutnya benar-benar bangkit. Bagi mereka, tempat prasejarah kuno ini memang merupakan tempat keberuntungan, tanpa penindasan jalan kaisar legendaris, dengan peluang yang cukup, masing-masing dari mereka menerobos langit. Permaisuri tidak pernah menoleh ke belakang, dia hanya melihat kehampaan, dan setelah menunggu beberapa hari, dia tidak melihat gerakan apapun di pusaran air. Baru pada hari ke-9 seseorang jatuh, itu adalah Hong Yan, yang sepertinya tahu apa yang terjadi, melihat ekspresi permaisuri, dia sedikit tidak bisa dipercaya, dia takut dia benar-benar gila, pertaruhan seperti itu, mungkin gagal total. Dia bisa melakukannya. Dari awal hingga akhir, permaisuri hanya mengatakan ini. Episode 3155 Pusaran Air 3000 tahun. Ketiadaan, keluasan. Memandang jauh, pusaran itu seperti hiasan, bertitik kehancuran. Apakah saya masih hidup? Mendengarkan dengan hati-hati, Anda dapat mendengar gumaman seperti itu di pusaran air, serak, lelah, dan berubah-ubah. Ini Ye Chen. Ya, dia masih hidup, lebih tepatnya kesadarannya masih hidup, sama seperti pertama kali dia memasuki kepalsuan, tubuhnya hancur dan rohnya menghilang, tetapi kehendaknya masih ada. Apakah saya masih hidup?
Kata-kata seperti ini telah terdengar di pusaran berkali-kali dan selama bertahun-tahun. Laju aliran waktu dunia luar dan ilusi tidak sama, dan laju aliran waktu ilusi dan pusaran juga tidak sama. Itu hanya 9 hari di zaman prasejarah purba, tetapi pusaran air, mungkin 1000 tahun telah berlalu, akan ada orang seperti itu yang diam-diam menghitung waktu untuknya. Orang itu adalah permaisuri. Keindahannya juga ada, dan kedua wanita itu berdiri berdampingan, membentuk pemandangan indah di ujung zaman prasejarah kuno. Selama periode itu, beberapa makhluk tertinggi juga berlari, kebanyakan dari mereka sudah sangat tua, dan datang untuk meminta stempel permaisuri, tetapi mereka benar-benar tidak dapat bertahan lagi, dan mereka akan menjadi abu jika mereka hidup lebih lama. Permaisuri tidak pelit. Dia akan menyegel setiap yang datang, tetapi dia tahu bahwa menyegel yang tertinggi hanyalah strategi hak dan kepentingan, dan dia tidak dapat menyegelnya sepenuhnya, karena yang tertinggi memiliki lebih banyak atau lebih sedikit aturan, yang tidak dapat dia segel. Pada hari kedua, Kaisar Naga dan Kaisar Manusia bergandengan tangan, dan mereka berdua mati. Berbeda dari makhluk tertinggi lainnya dari generasi tersebut, sebelum mereka datang ke sini, mereka semua memenggal kepala mereka sendiri dan mengembalikan Raja Manusia dan penguasa naga ke tubuh bebas mereka. Kaisar, Tuan Long, Long Yi, Long Wu dan Ren Wang. Semua datang, air mata mengalir di wajah mereka, memohon yang tertinggi sepanjang hari untuk bunuh diri, itu hanyalah geli, tetapi di lubuk hatinya, dia tidak melakukannya. Tidak berpikir begitu. Kedua kaisar tidak berbicara, dan yang tersisa bagi jiwa yang tersisa hanyalah dua punggung tua seperti permaisuri Donghua, selalu ada harapan di dunia. Ditemani angin sepoi-sepoi, kedua kaisar tertidur. Setelah tidur ini, mungkin dia tidak akan bangun lagi, bahkan jika dia berada di segel, dia tidak bisa menyembunyikan esensi hidupnya yang telah berlalu. Ada saat ketika Hong Yan menoleh ke belakang. Dia memiliki pandangan panoramik dari aura mereka bertiga, dan mereka semua tampak seperti kaisar, dan mereka telah menyentuh penghalang jalan kaisar. Benar, mereka bertiga sekarang bebas, dan penindasan jalan kaisar dari dewa hilang. Jika kesempatannya cukup, mereka akan bisa menantang langit dan menjadi kaisar. Nyatanya, tidak banyak waktu yang tersisa untuk jiwa-jiwa yang tersisa. Meskipun tentara ekspedisi semua surga datang hari itu, karena akhir masa hidup mereka, mereka datang ke sini untuk memperebutkan kesempatan. Setelah raja pergi, Tuan Long juga berbalik, jelas memiliki tubuh yang bebas, tetapi hatinya sangat berat. Fakta juga membuktikan bahwa sisa jiwa yang maha tinggi memang cukup menakjubkan, seperti halnya Zixuan dari permaisuri Donghua. Pada hari ketiga setelah Kaisar Naga dan Kaisar Manusia disegel, Zixuan menarik Kaisar Jie, dan akhirnya mengambil langkah itu. Emosi di dunia memang hal yang aneh, dan sisa jiwa permaisuri membuktikan Tao melalui emosi. Luar biasa. Terlalu banyak kaisar mendongak dan tersenyum, mengetahui bahwa obsesi Zixuan bukanlah tahta tertinggi, dan alasan mengapa dia bisa membuktikan Dao melawan langit hanya untuk mengejar jejak permaisuri Donghua dan Di Huang. Dunia ini sangat menarik. Kaisar Hantu menghela nafas dengan tangan di tangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sisa jiwa dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, dan dia juga bisa disebut satu kaisar dan dua makhluk tertinggi. Saya tidak tahu apakah hantu saya juga memiliki keberuntungan yang baik. Kaisar Xuan menyentuh dagunya, jika dia membawa orang itu ke zaman kuno, dan jika dia juga dibebaskan, dia mungkin bisa membuktikannya. Kebenaran. Hal yang paling memuaskan adalah Yue Sang. Sekarang tampaknya keputusan untuk membebaskan Zixuan sangat tepat, harapan dan cintanya akan berlanjut dengan kesaksian Zixuan. Di Huang mungkin tidak mengetahui pikirannya, tetapi hanya tahu bahwa kesaksian Zixuan di luar dugaannya. Yang menonjol bukan hanya Zixuan, tapi juga Ren Wang, Long Ye, Long Yi dan Long Wu. Hanya butuh 3 hari bagi Zixuan untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar, dan mereka berempat menerobos dengan kuat karena penindasan dewa, mereka seharusnya mengumpulkan banyak uang. Mereka berempat melewati malapetaka kaisar, dan pemandangannya cukup megah, tidak hanya para dewa dan jenderal, tetapi bahkan kaisar dari generasi ke generasi pergi ke sana, jadi saya cukup optimis dengan mereka berempat. Hal yang paling menjanjikan adalah sisa jiwa Kaisar Naga. Katakanlah permaisuri Donghua dan Ren Huang adalah satu kaisar dan dua makhluk tertinggi, dan garis keturunan Kaisar Naga Taixu lebih tinggi. Menambahkan Master Naga, Long Yi dan Long Wu, ada satu kaisar dan 4 makhluk tertinggi. Melihat dua era, tidak ada preseden seperti itu.
Berkat fakta bahwa Kaisar Naga telah memproklamasikan dirinya, jika dia tahu, dia akan bersyukur, dan punggungnya harus lurus, dia memiliki wajah yang panjang. Perubahan cara Kaisar. Keindahan di puncak gunung bergumam pada dirinya sendiri, jiwa sisa tertinggi menjadi Kaisar, yang selanjutnya menegaskan perubahan cara Kaisar. Bahkan jika sisa jiwa memiliki tubuh bebas, mungkin tidak dapat membuktikan Tao. Waktu tidak pernah berhenti. Di ujung zaman kuno, permaisuri masih menunggu menurut perhitungannya, jika Ye Chen benar-benar hidup, 2000 tahun telah berlalu dalam pusaran kehampaan. Ada semacam senyum mencela diri sendiri yang sering bermain di pipinya. Berkali-kali, dia adalah seorang kaisar yang sunyi, eksistensi yang mirip dengan seorang master, tetapi dia hanya bisa menaruh harapannya pada seorang kaisar surgawi. Nama sepi kaisar tampaknya telah menjadi lelucon. Dia mencela diri sendiri, orang kepercayaannya juga punya. Garis keturunan Ekaristi, garis keselamatan, terlalu sering terjadi, Ekaristi kecillah yang berperang, dan dia adalah jenderal yang sebenarnya, jauh-jauh untuk menyerang kota. Bergantung pada. Saya tidak tahu pada hari itu, sumpah serapah bergema di seluruh dunia kuno, dan dikatakan berasal dari Kaisar Xuan. Itu bukan salahnya, itu hanya karena ada perampokan kaisar, bukan perampokan Kaisar Agung, tapi perampokan Kaisar Semu yang asli. Benar, Yudi maju Sok Huang. Itu adalah Kaisar Xuan Yuan yang, di senja hari, menerobos langit, dan dari puncak Kaisar Surga, dia memasuki Kaisar Zun Huang. Pada saat itu, makhluk tertinggi dari generasi berdiri, mengetahui bahwa Xuan Yuan menentang langit, itu tidak terbayangkan, dan dia benar-benar dapat berubah menjadi nirvana dalam situasi putus asa. Dia mungkin bukan makhluk tertinggi terkuat di surga, tetapi dia jelas merupakan kaisar pertama di surga yang bercita-cita untuk kesunyian semu. Ketika kesengsaraan kaisar berakhir, Kaisar Xuan Yuan telah menjadi matahari paling terang di langit yang gelap. Apa yang disebut akhir kehidupan, baginya, tidak lagi menjadi ancaman. Namun, tidak semua makhluk tertinggi seperti dia. Dengan kebaikan seperti itu keberuntungan, semua kaisar tua surga, kecuali dia, masih terhalang di depan celah di puncak Kaisar Surga. 3000 tahun. Permaisuri memejamkan mata, dan melihat kehampaan dan kehampaan lagi. Jika Ye Chen masih hidup, seharusnya ada 3000 tahun di dalamnya. Apakah aku masih hidup? Gumaman Ye Chen masih bergema, tidak ada yang bisa mendengarnya, tetapi terukir di pusaran seperti tanda merek. Permaisuri tidak membuat kesalahan, itu memang 3000 tahun, dan pusaran itu 3000 tahun. Dia sadar, tetapi tidak berpikiran jernih. Saat dia dihancurkan, dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dalam kekacauan, tidak mampu untuk membedakan antara realitas dan ilusi. Suatu hari di dunia luar, 100 tahun lagi di pusaran. Abad ini cukup peringatan, dia telah memadatkan kesadarannya dan mendapatkan pikiran yang jernih. Hidup tidak boleh mati. Suara Ye Chen serak, dan dia tertawa lelah. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan dia tidak lagi berada di pusaran. Dia pasti telah mencapai wilayah tak dikenal yang disebutkan oleh permaisuri. Mari kita bicara tentang alam yang tidak diketahui ini, yang sangat ajaib, seperti langit berbintang, tetapi setengah dari bintang-bintang hilang, dan kadang-kadang cahayanya berkedip, menguraikan busur yang indah dalam luasnya. Di sini, tidak ada kekuatan spiritual, tidak ada alam semesta, tidak ada peraturan, dan tidak ada persepsi jalan surga, atau dengan kata lain, di luar kendali jalan surga. Menarik. Gumam Ye Chen, kesadarannya melayang bola-balik. Dibandingkan dengan kekosongan, tempat ini benar-benar abadi, karena tidak ada aturan sama sekali, dan itu adalah bagian kosong. Mungkin lebih nyata untuk menyebut tempat ini ilusi. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung menyilangkan lututnya. Dengan tubuh yang sadar, seseorang dapat memadatkan roh primordial dan membentuk kembali tubuh fisik. Proses ini, kata permaisuri, memang cukup lama. Ketika dia berdiri lagi, dia sudah menjadi daging dan darah, berjalan di atas kehampaan, mengawasi sepanjang jalan. Pada satu titik, dia mengangkat matanya. Di atas kepala, puncak berkabut sangat terdistorsi, dari sudut pandangnya, itu adalah jalan keluar menuju pusaran, dari pusaran, itu adalah ilusi, dan dari ilusi, itu adalah prasejarah kuno. Dia menutup matanya dan menutupnya juga. Stasiun ini berlangsung lama, dan saya menyadari dalam meditasi bahwa tidak ada aturan di sini, dan tidak di bawah kendali surga, itu adalah harapan, mungkin, setiap orang dapat memiliki buku hidup dan mati di tangan mereka. Ada drama.
Saya tidak tahu kapan saya melihatnya dengan mata tertutup, menunjukkan senyuman, dan dia bisa melihat kecemerlangan emas menyinari tubuh Kaisar Agungnya, dan vitalitasnya melonjak, seperti sumber vitalitas, dan darah yang mengepul membentuk gonggongan yang, setiap helai mengandung roh yang agung. Jika ada orang luar di sini pasti heran, dia belum maju, tapi umurnya tidak berkurang tapi bertambah, tepatnya umur yang dulu dia korbankan semuanya sudah pulih. Hebat, ini benar-benar sedetik. Senyum Ye Chen semakin kuat. Tidak ada aturan di sini, tetapi dia memiliki aturan. Pembalikan waktu itulah yang memulihkan umurnya. Dengan kata lain, makhluk tertinggi dari semua generasi dapat melakukan hal yang sama ketika mereka datang ke sini, dan apa yang disebut akhir kehidupan tidak lagi menjadi bencana. Dia cukup ambisius untuk mempertaruhkan nyawanya, tetapi juga ingin menggunakan hukum untuk membalikkan dan secara paksa membobol Kaisar Kuaso Desolate. Sayangnya, dia gagal melakukannya. Tempat ini cukup ajaib, memang benar tidak ada aturan, dan tidak salah bahwa itu tidak di bawah kendali surga, tetapi dia sendiri memiliki semacam penjara. Di sini, hanya dengan melampaui dirinya sendiri dia dapat menerobos langit. Cukup. Ye Chen membuka matanya sambil tersenyum, dan meregangkan pinggangnya. Dia tidak berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan membawa semua makhluk tertinggi, dan tidak akan terlambat untuk belajar. Untuk itu bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya dia melihat tempat yang menarik seperti ini. Saat dia berbicara, dia melonjak selangkah demi selangkah menuju pintu keluar pusaran, tidak tahu berapa lama dunia luar telah berlalu. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar getaran, dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke samping, melihat keluar dengan seluruh penglihatannya. Pada pandangan pertama, itu adalah sebuah bola, tetapi setelah melihat lebih dekat, itu benar-benar sebuah bola, bulat dan halus, penuh cahaya, lebih akurat untuk mengatakan itu adalah bola cahaya, itu dalam ketiadaan, melompat. Dan turun, seperti bayi nakal, sangat gelisah. Ye Chen mengangkat alisnya, menyatukan tangannya, menatap bola cahaya, dan berjalan selangkah demi selangkah, bukankah dia mengatakan tidak ada aturan? Dari mana bola itu berasal? Jaraknya terlihat sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Ye Chen tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum mencapai kehampaan itu. Ini sebuah bola. Namun, ini bukan jenis bola yang ditendang orang, alasan utamanya adalah bola ini terlalu besar, melihat kepala itu, lebih besar dari Wang Xuanxing, berdiri di depannya, seperti semut kecil. Apa itu? Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Masih ada darah yang menetes dari sudut matanya. Cahaya dari bola menembus matanya dengan menyakitkan, dan bahkan roh primordial ditusuk dengan retakan.